Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Hariman dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A, Universitas Pancasakti Pondok Gede Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Yang pertama, aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang kedua, gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Dan yang ketiga, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, teori empirisme. Yang kedua, teori nativisme. Yang ketiga, teori konvergensi. Yang keempat, teori naturalisme. Teori empirisme John Locke 1704 sampai 1932. Dari kata empiri yang berarti pengalaman, aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seseorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seseorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Aliran nativisme Schopenhauer 1788 sampai 1860. Dari kata nati yang berarti terlahir. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Aliran naturalisme J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak yang tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seseorang, anak hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Aliran konvergensi William Strand 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah dimiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, pengajar alam sekitar. Yang kedua, pengajar pusat perhatian atau center di internet. Yang ketiga, sekolah kerja. Dan yang keempat, pengajaran proyek. Pembelajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman apresiasi pemanfaatan lingkungan alami dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Melalui penjajahan alam yang dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar. Belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta-merta memanfaatkan waktu sesenggangnya. Pengajar pusat perhatian atau center di internet ditemukan oleh Ovides Rowley. Pengajar disusun menurut pusat perhatian anak, dan dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pelajaran ini,
anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong atau dilayani. Sekolah kerja. Sekolah kerja dikembangkan oleh George Kersensteiner. Bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja untuk menatap masa depan. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, dengan tetap duduk di bangku masing-masing, maka pembentukan watak para peserta didik tidak dapat terlaksanakan. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. Taman Siswa INS, Indonesia's Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, asas kebudayaan atau kebudayaan Indonesia. Yang keempat, asas kerakyatan, asas kekuatan sendiri atau berdikari. Lanjutannya, Taman Siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan adalah cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kodrat hidup adalah untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Kebangsaan tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kebudayaan adalah kebudayaan nasional yang harus tetap dipelihara. Kemerdekaan atau kebebasan adalah apabila anak tidak diberikan kemerdekaan maka akan menghambat kemajuannya. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan semboyan kepada pendidik, yaitu ing rasa tulada atau memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Ing madya mangsun karsa adalah membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Tuturi andayani, mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. INS atau Indonesia's Netherlands School, sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekolah ini mempunyai rencana pelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Kersensteiner. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka. Tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.